Perkenalkan, nama saya Tapsili. Saat ini saya trainer di Human Soft Skill Consulting. Nama brandingnya adalah Millennial Motivator di bawah naungan Yayasan Aktiva Mandiri Indonesia. Apa itu HSS Consulting? HSS Consulting adalah Human Soft Skill Consulting, di mana saya sebagai trainer khususnya memberi motivasi, edukasi, pendidikan, dan rambu-rambu kuning bagi generasi muda untuk benar-benar bagaimana mereka bisa mengelola pikiran mereka, mengelola hati mereka, jadi jalan berseimbangan untuk kedepannya menjadi pemuda yang aktif, produktif, berprestasi, dan banyak karyanya. Karena seorang pemuda itu harus banyak karyanya, bukan pemuda yang sibuk cari gaya. Karena seorang pemuda itu harus banyak prestasinya, bukan pemuda yang banyak sensasinya. Saya dulu alumni dari Universitas Bengkulu, tepatnya di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Mengawali karir saya, sekarang menjadi salah satu trainer di Yayasan Aktiva Mandiri Indonesia, Millennial Motivator. Dulu saya mengawali karir saya sebagai mahasiswa di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, itu terjun langsung di Musabaqah Tilawatil Quran. Udah sampai ke level nasional juga, namun belum membawakan juara. Tapi saya tidak ngerasa bahwa itu adalah akhir dari sebuah perjalanan dan mimpi saya. Akhirnya saya terjun berbagai kompetisi lainnya, pernah mewakili Universitas Bengkulu di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, Student Exchange, dan semacamnya. Memang kalau dilihat secara background saat ini, prestasinya lancar banget, tapi teman-teman, di balik itu semua, perjuangannya benar-benar menyakitkan dan menyedihkan, seperti itu. Saya juga penerima beasiswa. Nah, awal karir saya menjadi seorang milenial motivator, kalau dulu namanya Motivator Muda Bengkulu, sekarang berganti Millennial Motivator, karena pasarnya sedikit lebih luas sekarang, sudah sampai corporate. Nah, mengawali dulu adalah pertama sekali saya mengisi seminar itu adalah saya melihat ketika mahasiswa baru masuk itu ada kakak tingkat gitu ya yang sudah berprestasi, pertukaran mahasiswa, pernah menjuarai kompetisi nasional dan semacamnya. Mereka duduk di depan membicarakan prestasi mereka. Jadi saya ngerasa ketika nanti semester saya bertambah, saya juga pengen duduk di depan untuk menyampaikan dan menginspirasi adik-adik seperti itu. Jadi ada rasa sreg terpanggil dari jiwa yang paling dalam seperti itu. Jadi dari niat itulah pengen gitu ya menginspirasi banyak orang, saya berusaha sekuat mungkin untuk mengupgrade diri saya, kemampuan saya dengan mengikuti berbagai kompetisi. Dan akhirnya puncak dari prestasi saya adalah waktu itu pulang dari Universitas Muslim Indonesia Makassar, berhasil mengalungkan medali untuk Bapak Rektor Universitas Bengkulu, yaitu medali perunggu. Dan selepas dari itu, maka dimulailah sesi untuk memotivasi, yaitu dari prodi ke prodi, dari fakultas ke fakultas, ya, untuk menyampaikan bagaimana membuat karya tulis ilmiah dan bisa berprestasi di ajang nasional. Nah, mulai dari sana, saya merasa ini passion saya. Jadi sedini itu saya finishkan ini passion saya. Tapi perjalanannya tak semudah yang teman-teman pikirkan. Apakah langsung dibayar? Apakah langsung diundang orang dengan sertifikat, kemudian dengan fasilitas yang luar biasa? No. Di awal diundang ya mungkin hanya kue kotak gitu ya. Diundang juga berikutnya, setahun berikutnya pakai sertifikat saja. Tahun berikutnya pakai nasi kotak. Tapi kita dengan ekonomi waktu jadi mahasiswa, jadi ngerasa itu adalah salah satu appreciate atau penghargaan yang sangat luar biasa. Tapi seiring berjalannya waktu sekarang, saat ini di Human Soft Skill Consulting, kita sudah secara profit sih kalau bisa berbicara, memang enaknya kita sudah bayarnya per jam, di atas 1, sekian lah 1 jamnya. Tapi bukan itu tujuan utama kita untuk menjadi seorang trainer, untuk menjadi seorang yang motivasi. Adalah sebenarnya panggilan jiwa. Kalau untuk hasil itu mengikuti. Nah, buat teman-teman mungkin yang sedang berjuang, ya, berjuanglah dari titik yang paling rendah. Hasilnya jangan orientednya ke uang atau imbalan terlebih dahulu. Fokus bagaimana teman-teman bisa merangkak dari satu tangga ke tangga yang lainnya. Nah, sebagai seorang mahasiswa, teman-teman itu dihadapkan 3 persimpangan dan 1 jalan lurus. Simpang kiri, simpang kanan itu ibarat gang kecil seperti organisasi, prestasi. Tapi jalan lurus, finishnya adalah teman-teman tamat wisuda tepat waktu.
So, buat teman-teman, boleh aktif organisasi, boleh aktif juga berprestasi, tapi jangan sampai di depan gang itu ada orang tua teman-teman yang menunggu teman-teman untuk wisuda tepat waktu, ya. Nanti setelah wisuda, baru teman-teman berkecimpung dalam dunia yang sesungguhnya, ya. Dunia di luar kampus. Nah, di sana saya mengawali karir saya, the first seminar nasional itu di Palembang, di Muara Kelini. Target peserta 500 orang, dan itu tim marketingnya saya. Kemudian di tiketnya ada saya, kemudian bagikan tiketnya itu di pelosok-pelosok desa gitu ya, bukan di kotanya. Dengan harga tiket satu lembar itu 50.000. Nah, waktu itu kita panitianya cuma ada 2 orang, saya dan satu lagi teman saya. Ngerasa insecure dong, 500 peserta, sedangkan untuk presentasi tiketingnya kita cuma berdua, dan saya juga salah satu pemateri di sana. Dan kami memutuskan jalani saja dulu gitu ya, begadang, kemudian satu hari itu bisa ngobrol cepat banget sampai capek, lelah kayak gitu. Nah, untuk presentasi tapi benar-benar dilakukan dengan hati, dan akhirnya terkumpullah 500 peserta dengan kami berdua sendiri untuk mengadakan seminar tersebut. Luar biasa, habis dari seminar tersebut banyak undangan-undangan dari SMA dengan budget mereka mengundang 1,5 jam di angka 500.000, 800.000 sekian tergantung jarak atau dekatnya. Setelah itu ada undangan ya, balik Maret 2020, balik ke Bengkulu lagi. Ternyata sampai Bengkulu kita lockdown corona. Jadi ngisi di Bengkulu nggak jadi, mau balik lagi ke Linggau, perbatasan Linggau itu ditutup. Jadi rasa bener-bener ngerasa kayak setiap hari memotivasi, tapi ini sampai 3-5 bulan tuh tidak bisa ngobrol di depan orang banyak ya. Jadi ngerasa kayak bener-bener tertekan deh teman-teman. Jadi saya curhat sana kemari dengan coach saya, dan beliau menyarankan dirimu butuh me time. Jadi me time itu waktu sendiri kita untuk berpikir bagaimana kita bisa keluar. Akhirnya teman-teman saya mulai meninggalkan saya. Tim fotografer dia nggak bisa bertahan selama corona ini tanpa penghasilan, dia mengajar di salah satu sekolah. Kemudian tim tiketing saya juga dengan perlahan meninggalkan saya. Dan saya tidak ada hak untuk memberhentikan mereka untuk mengambil jalan mereka masing-masing, karena saya tidak juga bisa memberi mereka gaji gitu ya untuk mereka selama corona berlangsung. Tapi saya memutuskan diri untuk benar-benar bertahan tanpa ada penghasilan, tanpa ada arah, tapi saya merasa sekiranya ini passion saya, panggilan jiwa saya akan tetap bertahan. Dan alhamdulillah saat ini di Human Soft Skill, semoga tahun 2022 nanti kita sudah mulai offline semua, virus ini sudah hilang dari negeri kita, dan semoga kedepannya kita akan lebih baik ya. Tadi Millennial Motivator adalah branding dari HSS Human Soft Skill Consulting di bawah naungan Yayasan Aktiva Mandiri Indonesia. Tidak ada rasa bangga tanpa usaha, dan tidak ada rasa puas tanpa kerja keras. Apa yang kamu lakukan hari ini, itulah sepenggal gambaran kehidupanmu di masa yang akan datang. Saya Tapsili, Millennial Motivator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.